bagus. Jadi kan dia nggak imbang, maka harus dilakukan penyesuaiannya, yang kanan itu harus ditambah biar sama-sama bagusnya kayak gitu ya. Oke. Nah, kapankah lokasi itu, faktor atau komponen lokasi itu dianggap lebih bagus dalam tanda kutip? Nah, misalnya begini, lokasinya yang properti subjek yang kita nilai itu terletak di jalan utama, tentu kan lebih baik dibanding dengan data pembanding yang misalnya terletak di jalan biasa atau mungkin agak masuk begitu ya. Atau begini, lokasinya itu yang satu, yang properti subjek yang kita nilai, ternyata dia terletak di daerah yang bebas banjir. Namun sebaliknya, data pembanding kita itu terletak di daerah yang rawan banjir. Ini kan sudah dua hal yang berbeda, begitu ya. Kondisinya terkait lokasi itu sudah berbeda, maka harus ada penyesuaian terhadap kondisi tersebut, gitu ya. Ini untuk lokasi. Kemudian komponen lain misalnya, ini tentang jenis dokumen kepemilikan. Jadi kalian tahu sendiri ya, nilai properti itu terkait sekali dengan dokumen kepemilikan tentang tanah, misalnya kayak gitu ya. Misalnya yang satu properti subjek yang kita nilai itu sudah bersertifikat, sementara data pembanding kita belum sertifikat, atau sudah sama-sama sertifikat tapi ternyata haknya berbeda, gitu ya. Yang satu misalnya ini misalnya perumahan, yang satu sudah hak milik, yang satu masih HGB, kayak gitulah. Bagaimana? Padahal kan kalau perumahan untuk hunian itu dia kan yang nilainya maksimal nanti ketika dia sudah hak milik gitu ya. Tetapi dilihat dulu konteksnya. Ternyata kalau propertinya itu nanti keperluannya untuk sebuah PT begitu ya, maka HGB dalam hal ini itu lebih baik bagi dia dibanding dengan SHM begitu ya. Jadi belum tentu HG itu dalam tanda kutip lebih kurang baik dibanding dengan SHM kayak gitu ya, dilihat konteksnya. Kemudian misalnya misalnya lagi kondisi pembayaran. Nah, ini terkait pertanyaannya siapa dulu ya? Kayaknya Mas Bagas mungkin ya yang tanya itu, kalau dia ternyata jualnya itu secara kredit kan jatuhnya lebih tinggi. Nah, kayak gitu ya, dibanding dengan kalau bayarnya kita tunai. Nah, ini kondisi pembiayaan kayak gini perlu diketahui oleh penilai, karena kalau ada ternyata dia kredit begitu ya, itu tidak mencerminkan nilai pasar yang sesungguhnya karena tentu saja lebih mahal. Nah, terhadap hal itu harus disesuaikan gitu ya. Kemudian contoh yang lain lagi misalnya kondisi transaksi. Ketika orang itu menjual secara terpaksa menjual, harganya akan lebih murah. Nah, harus ada penyesuaian terhadap itu kalau ternyata itu terjadi begitu ya. Ini terkait dengan pembahasan kita yang kedua kemarin itu bahwa penilai itu harus melakukan investigasi begitu ya. Salah satunya terhadap data pembanding. Kemarin ditanyain normal enggak, terus dan seterusnya kayak gitu ya. Kemudian ini karakteristik fisik properti. Karakteristik fisik properti itu banyak banget begitu ya. Secara fisik itu misalnya luasnya bagaimana, kemudian bentuknya, lebar depannya seperti apa dan seterusnya ya. Jadi dari karakteristik fisik properti itu saja nanti sudah macam-macam ya. Tidak bisa dijadikan satu untuk penyesuaian satu kriteria, tetapi ternyata nanti bisa di breakdown lagi. Itu karakteristik fisik properti itu bisa yang saya sebutkan tadi itu baru tanahnya ya. Padahal teman-teman ingat properti itu bukan sekedar tanahnya. Mungkin ada bangunan di atasnya. Nah, kalau ada bangunan nanti di breakdown lagi lebih detail lagi.
misalnya atapnya yang satu dari genteng, yang satunya dari asbes misalnya. Nah, ini udah beda lagi toh. Atau begini, sama-sama pakai genteng tapi yang satu genteng genteng apa ya? Genteng mutiara, mungkin kayak gitu toh. Yang satunya genteng tanah liat biasa. Nah, atau apa ya, ubin, lantai, bukan ubin ya, lantai. Lantainya yang satu marmer, yang satu keramik lokal. Nah, keramik aja nanti teman-teman kita akan bahas di semester 3 insya Allah tentang pendekatan biaya. Lantai keramik itu aja nanti beda-beda. Keramik yang lokal kan harganya berbeda dengan yang keramik impor misalnya. Jadi ya memang begitu, itu yang dilakukan ketika penilaian gitu ya. Sekali lagi saya menegaskan bahwa karakteristik fisik propertinya nanti akan lebih bervariasi, akan breakdown-nya itu mungkin akan lebih banyak begitu ya. Oke. Kemudian ada lagi karakteristik ekonomi. Nah, ini misalnya untuk properti yang menghasilkan pendapatan. Bagaimana sih kualitas manajemen pengelolaannya properti itu, kemudian biaya operasionalnya dan seterusnya. Itu perlu dilihat juga. Kalau ternyata nanti ada perbedaan, nah itu harus disesuaikan gitu ya. Kemudian terkait dengan peruntukan dan penggunaan. Perlu sekali dilihat apakah peruntukan dan penggunaan properti yang dinilai maupun data pembandingnya itu sudah HBU atau tidak, mencerminkan HBU atau tidak. Karena seperti kita ketahui ketika properti itu sudah HBU maka nilainya akan optimal begitu ya. Nah, kondisi HBU itu misalnya begini. Kalau propertinya itu adalah gedung kantor dan di daerah komersil, maka dia sudah HBU, begitu ya. Dibanding rumah tinggal yang berada di kawasan yang komersil ya. Seperti kita contohkan kemarin, kamu boleh enggak sih punya rumah tinggal di daerah Malioboro kayak gitu? Boleh saja, tapi dia tidak HBU, dia nilainya tidak maksimal kayak gitu ya. Oke. Kemudian ini kondisi pasar itu dilihat kemarin saya contohkan sudah kondisi pasar saat itu, saat penilaian itu bagaimana? Apakah sedang krisis seperti ini yang mengakibatkan harga propertinya turun misalnya kayak gitu ya, atau sudah dalam kondisi membaik gitu ya. Ini sekali lagi kalian melewatkan satu bahasan tentang kondisi pasar properti begitu ya. Saya pengen memberikannya, menyisipkannya, ternyata ini udah minggu terakhir. Semoga masih ada kesempatan untuk cerita tentang ini. Oke, itu tadi saya sampaikan analisis dan penyesuaian data pembanding. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan dari sini, saya persilahkan, tidak usah kita nunggu ke slide selanjutnya. Monggo yang mau bertanya, silakan. Apakah masih bisa diikuti? Izin Bu. Monggo. Mungkin seperti ini Bu. Kalau belum ada contoh studi kasusnya, Belum. Bisa Oke. Oke. Kita lanjutin aja ya Mas Bagas ya. Gitu. Ya, boleh. Nah, sebentar. Oke. Nah, itu tadi baru cerita tentang kapan sih penyesuaian itu secara matematis diberikan tanda plus atau kapan ketika sebaliknya itu ditandanya minus begitu ya. Oke, sekarang kita mau membahas ini dulu, teknik analisis. Nah, data yang kita punya ini tadi teman-teman itu secara apa ya,
aslinya gitu bersifat ada dua jenis begitu ya. Analisis yang kuantitatif, ada yang kualitatif begitu ya. Misalnya ini tadi ya, lokasi itu dia kan kalau ternyata yang satunya terletak di daerah banjir dan yang satunya daerah yang aman dari banjir, tentu saja kan itu merupakan data yang kualitatif begitu ya. Tetapi nanti dengan kondisi yang kualitatif itu seorang penilai kan harus bisa menerjemahkan kondisi yang kualitatif itu menjadi data yang kuantitatif begitu ya, karena mau dipakai dalam hitung-hitungan matematis begitu ya. Oke, atau begini, yang satu sudah ada sertifikatnya, yang satu belum. Berarti kan itu kualitatif begitu ya. Nanti bagaimana penilai itu menerjemahkan terhadap perbedaan data yang sudah maupun belum sertifikat itu terhadap hitungan-hitungannya. Oke. Kalau data yang kuantitatif misalnya dia letaknya dari jalan itu sekian kilo misalnya ya, atau tadi karakteristik fisiknya luas tanahnya yang satu misalnya 500 meter persegi, yang satunya 200. Nah, itu kan data yang kuantitatif. Kalau untuk kuantitatif nanti hitungan matematisnya masih agak gampang, tetapi nanti ketika di datanya kualitatif, nanti harus dibawa si kualitatif itu ke kuantitatif. Nah, ini bukan sekedar hitungan matematis karena penilaian itu ada seninya begitu ya. Bagaimana nanti kepiawaian seorang penilai itu untuk membawa data kualitatif itu untuk dikuantitatifkan begitu ya teman-teman. Ini dua teknik analisisnya yang kuantitatif dan kualitatif itu. Oke, sedangkan untuk tipe penyesuaiannya ada dua jenis begitu ya. Yang pertama itu penyesuaiannya dengan satuan mata uang. Jadi misalnya tadi begini, yang satu propertinya sudah bersertifikat, yang satunya belum. Nah, kan harus ada penyesuaian terhadap itu. Maka preferensi masyarakat itu kalau dirupiahkan begitu ya, atau menggunakan satuan mata uang, pembedanya antara yang satu sudah bersertifikat, yang satu belum itu berapa rupiah kayak gitu ya. Atau kemarin yang saya contohkan begini teman-teman, propertinya yang satunya elevasinya begitu ya, dia rata dengan permukaan jalan. Nah, yang satunya itu dia 1 meter di bawah jalan. Nah, itu kan harus diterjemahkan dalam hitung-hitungan. Kemarin kita contohnya itu cara menghitungnya bagaimana? Ketika tanah itu mau diratakan dengan permukaan jalan, dia kan harus diuruk. Kemarin begitu ya. Uruknya berapa meter kubik begitu, kemudian dikalikan biaya uruk itu per meter kubiknya berapa. Begitu ya. Itu contoh tipe penyesuaian dalam mata uang. Ada juga tipe penyesuaian yang bentuknya dalam persentase, dalam persen begitu ya. Itu dilakukan tergantung bagaimana hubungan antar properti yang kita nilai dengan data pembanding yang mencerminkan keadaan pasar. Tolong dicermati di sini bahwa garis besarnya dia itu sekali lagi harus mencerminkan keadaan pasaran di situ, di lokasi tersebut seperti apa begitu ya. Nah, hubungan tersebut dikonversi di dalam hitungan aljabar dan persamaan yang digunakan untuk menentukan jumlah penyesuaian terhadap perbedaan antar properti itu nanti bisa dalam persen. Nah, meskipun nanti itu kita menggunakan angka-angka aljabar, perhitungan aljabar itu, tolong diingat teman-teman bahwa penghitungan yang digunakan oleh penilai itu harus rasional. Nggak boleh cuman karena kan yang misalnya tadi ya
ketika dia nggak rata dengan permukaan jalan itu perlu diuruk. Nah, berapa volumenya, kemudian dikalikan berapa biayanya, kayak gitu. Tidak semata-merta cuman karena hitungan seperti itu, tetapi kita kembalikan lagi terhadap keadaan pasar di lokasi tersebut, ini rasional apa tidak. Tidak boleh terpaku pada penghitungan matematik semata, gitu ya teman-teman. Nanti ini harap diperhatikan, gitu ya. Kemudian estimasi nilai pasar itu tidak ditentukan oleh penghitungan matematik seperti tadi saya bilang, karena seorang penilai itu perlu mempunyai aspek seni. Seninya dalam apa? Dalam keputusan menganalisis dan menginterpretasikan data kuantitatif, gitu ya. Oke, mungkin lanjut dulu. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang sederhana, masih sederhana sekali, begitu ya. Tolong diperhatikan, ketika seorang penilai itu mau melakukan hitung-hitungan, dia boleh dibantu dengan tabel yang semacam ini. Ini biasanya disebut dengan market data grid, begitu ya. Di sini disajikan tentang data objek yang kita nilai maupun data pembanding yang ada, gitu ya. Dalam hal ini, contoh ini objek yang dinilai itu yang berada di kolom paling kanan. Kolom paling kanan, kemudian di sini kita mencontohkan ada 2 data pembanding 1 dan 2. Kenapa pakai 2 aja? Bukanlah kemarin pas kita bahas tuh paling enggak 3 atau 5 data pembanding, begitu ya. Oke, menurut sebagian orang data pembanding bisa, menurut beberapa pendapat begitu ya, data pembanding itu boleh memakai 2 asal kamu yakin bahwa di lokasi tersebut data pembandingmu itu sudah mirip, sudah sebanding dan seterusnya, begitu ya. Jadi tidak harus kita mencari 3 atau 5. Kalau kamu menemukannya datanya sudah sebanding dan itu cuma 2, boleh, gitu ya. Ada pendapat yang seperti itu. Tapi nanti oke, ini saya sekali lagi saya menyampaikan contohnya yang simpel dulu, begitu ya. Nanti bandingkan dengan contoh saya yang lain yang menggunakan 3 pembanding, begitu ya. Oke, kita nggak usah mendebatkan itu mau 2, mau 3 atau 5 dan seterusnya, kayak gitu ya. Cuman yang saya tekankan di sini ketika mengisi data market data grid itu yang disajikan pertama adalah karakteristik antara objek penilaian dan data pembanding dulu. Oke. Dibikin tabel seperti ini, biasanya dalam Excel, begitu ya. Nanti tinggal rumusnya dimasukkan di formula bar itu, dihitung pakai Excel. Meskipun kalau penilai yang sudah profesional itu dia sudah punya apa ya, aplikasi begitu ya, datanya tinggal diinput, maka nanti tinggal dilakukan kegiatan penyesuaian kayak gitu, keluar nilainya. Untuk membantu itu kita bisa pakai Excel gitu ya. Oke. Karakteristiknya apa dulu di sini? Alamatnya begitu ya. Kebetulan properti yang dinilai dengan data pembandingnya itu terletak pada desa yang sama, pada lokasi yang sama. Bisa kita lihat ya. Kemudian ternyata teman-teman data pembanding ini adalah data penawaran, artinya belum terjadi transaksi. Maka kita tulis di sini harga penawarannya berapa, begitu ya. Oke, perlu kalian lihat nanti kalau ternyata ini baru penawaran dan belum terjadi transaksi, kamu harus melakukan penyesuaian terhadap indikasi nilai tanahnya, gitu ya. Oke, tapi itu nanti ya. Itu
kenapa di sini disebutkan harga penawaran? Ya karena masih penawaran. Kalau ternyata itu sudah terjadi transaksi, maka disebutkan di sini adalah nilai transaksinya berapa, gitu ya. Kemudian karakteristik yang disebutkan di sini antara lain luas, status kepemilikan, peruntukan, kemudian jarak dari pasar, gitu ya. Oke, dilihat jarak dari pasarnya berapa, diisikan datanya semua. Kemudian ini jarak dari jalan utama, misalnya ada berapa. Oke. Kemudian kenapa yang dimasukkan cuma karakteristik itu, begitu ya. Kalian ingat lagi bahwa dilihat kondisi pasar di sana, faktor apa saja sih yang paling menentukan nilai propertinya. Nah, itu yang kita cantumkan di sini. Kalau dia ternyata tidak mempengaruhi nilai properti di lokasi tersebut, meskipun kalian punya datanya, itu tidak usah dilakukan penyesuaian, gitu ya. Oke, yang di atas ini sekali lagi ini data tentang karakteristik properti baik yang mau dinilai maupun data pembandingnya. Nah, di bawahnya, di baris bawahnya ini adalah hitungan tentang penyesuaiannya. Nah, untuk yang penyesuaiannya saya mau share yang hitungan dalam Excel saja ya, sebentar. Oke, ini data kita tadi yang di PPT tadi ketika saya bawa ke Excel seperti ini ya. Sudah saya salin ini ya. Oke. Yang di atas ini informasi tentang karakteristik yang menentukan nilai tadi. Kita mau bahas yang penyesuaian, yang kolom penyesuaian ini ya. Oke. Baik, teman-teman, seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika harga itu yang diperoleh adalah harga penawaran, ini seperti ini ya, properti pembanding 1 itu, data pembanding 1 itu ditawarkan 198 juta. Oh, ini taruhlah ini data tahun sekian, udah lama banget tentu saja ya, kayak gitu. Ini untuk contoh saja. Nah, yang data pembanding 2 ternyata dia ditawarkan 640 juta begitu ya. Tetapi ini baru penawaran. Nah, yang kita mau lakukan hitung-hitungan kan indikasi nilai tanahnya. Jadi kalau properti pembanding 1 itu ditawarkan 198, kita harus tahu indikasi nilainya itu nanti sebenarnya berapa, gitu ya. Atau begini, contohnya kalau Mbak Lisa itu pergi ke pasar Beringharjo begitu ya, dia mau menawar batik begitu ya. Kalau pedagang batik di pasar Beringharjo itu menawarkan harganya 100, nanti secara umum tuh jatuhnya berapa? Kayak gitu loh. Gampangnya kayak gitu. Mungkin bisa 80% dari nilai penawarannya, misalnya kayak gitu. Nah, penilai dalam hal ini dia harus tahu kondisi pasar di sana. Kalau orang menawarkan sekian 198 itu nanti jatuhnya berapa. Nah, dalam hal ini di lokasi tersebut itu indikasinya ketemu 90% teman-teman. Dari mana? Ya kamu tanya-tanya info di pasar sana. Kalau pasaran segitu penawaran segitu nanti dapatnya berapa gitu ya. Atau kalau tidak tahu info seperti itu tinggal dibalik aja ini ya. Misalnya kalian cari data pembanding yang habis terjadi transaksi. Misalnya nilai transaksinya adalah 178 juta. Nah, biar tahu nilai penawarannya itu tinggal tanya, Pak, kemarin ini dibeli berapa? Misalnya 178. Tawarannya berapa, Pak? Kayak gitu loh, dibalik kayak gitu ya. Jadi pinter-pinternya aja kita mau mencari informasi di situ. Kalau jatuhnya 178 itu kemarin tawarannya berapa sih, Pak? Nah, kan kita ketahuan, oh di lokasi itu nanti indikasi nilainya itu sekian persen dari harga penawarannya, kayak gitu ya. Oke.
Nah, kebetulan di lokasi itu indikasi nilainya itu 90% dari harga penawarannya. Harus kita lakukan penyesuaian. Ini 90%. Kita lihat di formula barnya. Ini ya. Dia adalah 90% dikalikan dengan harga penawarannya. Ketemulah 178 juta ini. Ini untuk pembanding 1. Untuk pembanding 2 juga kayak gitu teman-teman ya. Dia harga penawarannya 640 tuh. Nah, dia kan padahal nanti jatuhnya itu 90%-nya. 90%-nya ketemu 576 juta ini. Oke. Nah, kemudian ini tadi kan indikasi nilai tanah seluruhnya. Bahwa dalam penilaian itu biasanya orang menilai itu indikasi nilai tanahnya per meter persegi. Nanti harganya per meter berapa kayak gitu ya. Ya, tinggal indikasi nilai tanahnya ini dibagi dengan luasannya begitu ya. 178 ini dibagi luasnya 110 meter persegi. Nah, indikasi nilai tanah per meternya itu ketemunya 1,62 juta kayak gitu ya. Nanti yang data pembanding 2 juga dilakukan hal yang seperti itu. Tenang saja, nanti filenya yang Excel, hitungan Excel ini nanti Bu Rere bagikan ke kalian gitu ya, biar nanti kalian otak-atik, kalian lihat oh ini hitungannya piye toh kayak gitu kan, nanti tinggal dilihat di formula barnya ini teman-teman gitu ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan. Tanya dulu deh, boleh. Sambil saya agak bernafas. Monggo. Mas Alam mau tanya nggak? Masih menyimak, Ibu. Masih bisa ya. Kalau kemarin itu ada yang tanya gini, kalau ternyata datanya sudah transaksi piye Bu, kayak gitu ya. Kalau ternyata itu datanya sudah terjadi transaksi, ya kamu nggak usah melakukan adjustment terhadap ini tadi ya, yang baris ke-14 ini. Karena udah transaksi, nggak usah disesuaikan lagi. Kayak gitu ya. Oke. Nah, itu baru penyesuaian terhadap harga penawaran. Selanjutnya kita melakukan penyesuaian terhadap variabel yang menentukan nilai di sana. Sorry, sebentar. Nah, di lokasi tersebut tadi kita sudah mendapatkan beberapa variabel yang menentukan nilai tanah di sana, antara lain luas, begitu ya. Kita sekarang mau melakukan penyesuaian terhadap luas yang baris ke-16 ini ya. Oke. Ketika menyesuaikan komponen luas itu, maka kita lihat dulu data luasannya. Oke. Properti yang kita nilai itu adalah luasnya 106 meter persegi. Kemudian data pembanding kita, data pembanding 1 luasnya 110 meter persegi. Berarti dari sini ada perbedaan luas 4 meter. Begitu ya. Kemudian beda tuh luasnya. Kira-kira penyesuaiannya bagaimana? Gitu ya. Nah, untuk melakukan penyesuaian itu, teman-teman kalian sekali lagi ini bukan hitungan matematis semata, tetapi dilihat kondisi pasar di sana, di lokasi tersebut. Bagaimana preferensi masyarakat terhadap perbedaan luas yang 4 meter itu, orang menganggapnya itu sama saja, tidak masalah, atau nanti udah ngaruh terhadap nilai kayak gitu ya. Kebetulan di lokasi tersebut terhadap perbedaan luas yang 4 meter, hanya 4 meter tuh enggak ngefek terhadap nilai kayak gitu ya teman-teman ya kondisinya, maka penyesuaiannya yang diberikan adalah 0. Oke, bisa ditangkap ya, bisa dipahami ya. Nah, ini tadi terhadap pembanding 1. Terhadap pembanding 2,
yang kita nilai luasnya 106, pembanding 2 itu luasnya 400. Nyaris terdapat perbedaan nyaris 300 meter. Nah, kalau perbedaan luasnya udah 300 meter berarti harus dilakukan penyesuaian dong, kayak gitu ya. Kalau cuma 4 meter tadi oke, podo wae kayak gitu ya. Nggak usah disesuaikan, mungkin kayak gitu. Tetapi mungkin di lokasi tertentu, misalnya kalau Jogja itu harga per meter yang paling tinggi itu masih di Malioboro ya. Di Malioboro kalau terhadap perbedaan yang cuma 4 meter itu ngefek dong, jadi harus dilakukan penyesuaian misalnya kayak gitu ya. Oke, nah kondisinya sekarang perbedaan luasnya sekitar 300 meter. 300 meter itu patut kita berikan penyesuaian sebesar berapa? Pertanyaannya kan kayak gitu. Oke, nah sebesar berapa itu penilai itu sudah biasanya punya database gitu ya, Mas ya, Mbak. Jadi dia kan sudah melakukan penilaian beberapa lokasi, sudah punya banyak kertas kerja. Nah, itu dijadikan database begitu ya. Oh, kalau di sana terhadap perbedaan luas sekian itu orang akan memberikan ada selisih harganya nanti sekian rupiah, sekian persen kayak gitu. Nah, itu kan kalau penilai yang beneran yang sudah punya database tadi. Tapi bagaimana nanti misalnya Mas Alim yang baru belajar menilai? Kan nggak punya database ya Mas Alim ya. Kamu gimana nanti kayak gitu ya. Oke. Untuk ini, untuk latihan kita, kita bisa membuat grade gitu ya terhadap perbedaan luas itu. Misalnya perbedaan luas 0 yang sampai 100 kita berikan penyesuaian 1% misalnya kayak gitu ya, kita tentukan. Kemudian yang 101 sampai 200 itu 2%. Nah, ini tadi kan perbedaannya 300. Nah, diberikan 3%. Dari mana? Sudah saya ceritakan ya tadi ya. Nah, tetapi sekali lagi teman-teman, ini bukan sekedar hitungan matematis. Dia rasional apa tidak? Kuncinya di situ. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian tadi penyesuaian itu secara matematis ada tandanya yang plus, ada yang minus. Kenapa di sini Bu Rere ngasih tandanya minus di penyesuaian yang 3%? Karena kenapa tadi ya? Kan ini tanahnya luasnya yang mau dinilai 100, yang pembandingnya 400. Kita lihat dong, ini peruntukannya untuk apa sih? Untuk pemukiman. Jadi kalau untuk pemukiman, semakin luas tanah itu, maka orang semakin suka, gitu ya. Karena misalnya Mas Alim itu mau bangun rumah, tanahnya yang 100 meter, yang satunya 400 meter, maka Mas Alim akan milih tanah yang 400 meter. Benar nggak Mas Alim? Benar, Bu. Nah iya, karena nanti Mas Alim selain bikin rumah, bisa taruh kolam ikan di situ, bisa bikin taman dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, secara rasional kan kayak gitu ya. Nah, maka kondisi data pembandingnya ini yang lebih luas itu dalam tanda kutip dia lebih bagus. Karena dia lebih bagus, maka dia biar imbang sama properti yang kita nilai, dia harus dikurangi. Nah, jadi kenapa ini penyesuaiannya diberikan minus karena alasan itu, teman-teman ya. Oke. Dan nanti terkait dengan luas tanah itu tidak mesti luas tanah yang lebih luas itu akan lebih disukai. Nah, luas tanah itu terkait dengan peruntukannya. Kalau dia untuk pemukiman, oke, lebih luas, dia lebih baik, lebih disukai begitu ya. Cuman kalau ternyata peruntukannya sebagai tanah pertanian, kayak gitu ya. Yang satunya 1000 meter, yang satunya 2 hektar, begitu ya. Mas Alim suka yang mana? Kalau tanahnya itu pertanian. 2 hektar, Bu. 2 hektar, ya. Memang ya lebih suka yang lebih luas. Tapi kira-kira nanti nilai per meternya tinggian yang 1000 atau yang 2 hektar?
nilai per meternya. 1000, Bu. Kenapa, Mas? Kira-kira Lebih strategis. lebih strategis? Kita belum ngomongin strategis, baru luasnya. Strategis dalam hal Baginya kalau 2 hektar berarti berat hektar 2 persegi kan. Jadi 400 kalau 10 hari 10. Suara kok putus-putus ya. Cuman begini Mas, kalau ternyata itu tanahnya pertanian, nah, tadi sekali lagi, kalau kita mengaitkan antara luas mana yang lebih bagus begitu ya, itu dikaitkan sama peruntukannya. Kalau itu untuk pemukiman, kuncinya semakin luas itu semakin nilai per meternya semakin tinggi, kayak gitu ya. Tetapi kalau untuk sebaliknya tanah pertanian semakin luas itu nanti nilai per meternya akan jatuh. Kenapa? Karena semakin banyak effort yang dikeluarkan untuk mengelola tanahmu yang 2 hektar itu tadi ya Mas ya, dibanding dengan yang cuman 1000 meter kayak gitu ya. Oke. Nah, dan pasarannya itu nanti tidak banyak orang yang membutuhkan tanah seluas 2 hektar. Semacam itu ya. Oke, bisa ditangkap ya. Itu alasannya. Jadi tidak melulu nanti semakin luas tanah itu nilai per meternya akan semakin tinggi. Dilihat dulu itu terkait dengan peruntukannya, dilihat peruntukannya. Gitu ya. Nah, tadi ini penyesuaian kan ada 2 macam tuh teman-teman ya, ada dalam bentuk persen, ada yang dalam bentuk rupiah. Ketika penyesuaiannya itu 3%, itu kalau dirupiahkan berapa sih kayak gitu ya. Oke, itu di kolom sebelahnya ada kolom penyesuaian yang besarnya rupiah. Nah, ini ada rumusnya begitu ya. Tinggal si minus 3% itu dikalikan dengan indikasi nilai tanah per meternya begitu ya. Oke, ketemulah ini 43. Jadi bagaimana cara membacanya? Bahwa terhadap perbedaan luas yang sekitar 300 meter itu akan mempengaruhi nilai per meternya itu berkurang begitu ya, sekitar 43.200 rupiah begitu ya cara memaknainya begitu ya. Oke. Nah, kalau di Excel kan ini tanda dalam kurung ini maknanya dia adalah negatif. Gitu ya. Itu untuk komponen luas. Kemudian kalau status kepemilikan, kita lihat data di atas, ternyata dia udah sama-sama SHM. Jadi penyesuaiannya adalah 0, begitu ya. Peruntukannya ternyata sudah sama, jadi penyesuaiannya 0 juga. Nah, sekarang kita menginjak ke komponen jarak dari pasar, begitu ya. Sebentar, saya menyapa teman dulu. Halo. Ya, jarak dari pasar itu, nah, kalau dalam teori apapun itu katanya kalau lebih dekat suatu properti itu dengan pusat kota, dengan pusat perekonomian, maka nilainya itu akan lebih tinggi kayak gitu ya. Nah, ini dalam hal ini jaraknya terhadap pasar. Kita lihat datanya, yang dinilai itu jaraknya 2,6 km. Sementara data yang kita punya jaraknya cuma 2 kilo kayak gitu. Ada perbedaan jarak sekitar 600 meter begitu ya. Oke. Kita lihat di daerah tersebut bagaimana persepsi masyarakat itu terhadap perbedaan jarak yang 600 meter dari pasar itu terhadap nilai properti di sana kayak gitu ya. Oke. Ternyata penyesuaiannya adalah 2% gitu ya. Dan kenapa di sini nilainya negatif? Karena begini ya. Yang satu 2.000, yang satunya 2.600. Berarti lebih dekat yang data pembanding 1.
Artinya tadi kalau lebih dekat dengan pusat perekonomian itu nilainya kan lebih tinggi kayak gitu. Dalam tanda kutip dia itu lebih bagus, makanya dia harus dikurangi kayak gitu teman-teman ya. Oke. Nah, selain penyesuaian yang dalam persen tadi, kita sesuaikan dalam rupiah, ketemunya segini. Oke. Yang kedua, data pembanding 2 nih. Yang dinilai jaraknya 2.600, data pembanding yang kita punya 2.500. Ada perbedaan 100 meter jaraknya kayak gitu. Enggak sampai 120 meter ya. Nah, kita lihat preferensi masyarakat di sana begitu ya, di lokasi tersebut. Ternyata perbedaan jarak dari pasar tadi yang cuman 100 meter tuh enggak ngefek kok, masih sama. Gitu ya. Maka karena masih sama, kita tidak memberikan penyesuaian terhadap itu. Gitu ya. Tetapi sekali lagi teman-teman, kita lihat kondisi pasar setempat. Kondisi lokasi di setempat. Kalau ternyata itu mempengaruhi nilai banget, ya baru kita melakukan penyesuaian. Oke. Selanjutnya ini jarak. Oke, sebentar, sorry. Ini kan jarak dari pasar begitu ya. Semakin dia teorinya semakin dekat dengan pusat perekonomian, pusat kota begitu, dia lebih bagus. Tetapi lihat dulu pasarnya pasar apa kayak gitu ya. Kalau ternyata pasar hewan misalnya kayak gitu, apakah lebih bagus, jarak lebih dekat itu ternyata dia lebih bagus? Gimana Mas Yoga, Putu Gede Yoga kira-kira? Kalau lebih dekat sama pasar hewan. Ya, Bu. Kalau dia lebih dekat dengan pasar, tapi ternyata pasarnya pasar hewan gitu loh. Kira-kira nilainya piye, Mas? Enggak terlalu berpengaruh kayaknya, Bu. Kalau menurut saya. Iya. Nah, lihat di lokasinya ya, Mas ya. Mungkin di Bali sana nggak ngefek kayak gitu ya. Tetapi lihat di lokasi, mungkin di Jogja sini kayak gitu ya. Orang nggak mau dong deket pasar hewan yang ya gitu deh kayak gitu ya. Tiap hari tertentu akan ada ternak-ternak dengan bau kotorannya dan seterusnya kayak gitu ya. Oke. Sekali lagi memang akan berbeda lokasi, berbeda persepsi itu tadi kayak gitu ya. Itu yang perlu dipelajari gitu. Oke. Kemudian karakteristik yang lainnya adalah jarak terhadap jalan. Kita lihat properti yang mau kita nilai itu dari jalan utama itu jaraknya 572 meter gitu ya. Nah, yang data pembanding kita jaraknya cuma 300 doang dari jalan kayak gitu ya. Nyaris perbedaannya itu 200-an meter gitu ya dari jalan utama itu. Nah, ternyata meskipun berbeda 200 meter jaraknya begitu masih dalam range 200 itu nggak ngefek kok di lokasi itu terhadap nilai kayak gitu ya. Oke. Maka karena nggak ngefek tadi penyesuaiannya ya 0 aja kayak gitu ya. Nah, yang ini 500, satunya 572. Jadi perbedaannya cuma 70 meter. Ini tambah nggak ngefek ya. Yang 200 meter aja tadi sama aja kok nilainya kayak gitu. Oke. Makanya penyesuaiannya diberikan 0 di sini. Oke, setelah itu kita melakukan penjumlahan terhadap penyesuaiannya. Kita total adjustment. Nah, ya tinggal dijumlahkan aja penyesuaian yang dari atas sampai bawah tadi ya, dari luas sampai jarak ke jalan ini ketemu minus 2%. Kemudian data pembanding 2-nya total adjustment-nya minus 3%. Bagaimana kita membaca angka ini begitu ya? Total adjustment terhadap data pembanding 1 yang 2% itu berarti perbedaan antara properti yang kita nilai dengan data pembanding 1 itu sebesar 2%. Gitu ya. Perbedaannya 2%. Nah, yang data pembanding 3 itu 3%. Nah, kenapa tandanya minus? Karena secara keseluruhan data pembanding 1 itu lebih bagus dalam tanda
petik gitu ya, dibanding dengan properti yang kita nilai. Maka dia harus dikurangi, kayak gitu ya, beli ya, nangkep ya. Nah, data pembanding 2 juga tandanya minus karena kondisi secara umum, secara keseluruhan dia itu lebih bagus. Makanya dia harus dikurangi, dikasih tanda minus. Gimana indikatornya apa? Ya tadi kan misalnya luasnya aja lebih luas tuh kayak gitu ya. Itu kan jadi satu poin tersendiri begitu ya. Oke. Nah, setelah melakukan penjumlahan total adjustment-nya, kita hitung total adjustment dalam rupiahnya juga. Sama tinggal di ini ya, rumusnya dijumlah-jumlahkan aja. Penyesuaiannya perbedaannya itu minus 32.400, yang ini juga sekian. Kayak gitu ya. Oke. Kita sudah punya besarnya penyesuaian untuk masing-masing data pembanding. Setelah itu kita akan mencari indikasi nilai tanah per meter setelah penyesuaian. Tadi indikasi tanah per meternya itu kan ini ya Mas, teman-teman, 1,62. 1.620. Nah, setelah dilakukan penyesuaian, nilainya jadi segini nih. Nah, ini didapat dari mana? 1.620 dikurangi ini 32.400 ini ya. Ketemulah 1.587. Nah, ini indikasi nilai tanah per meter setelah penyesuaian untuk properti pembanding 1. Nah, ini yang keduanya sekian nih. Rumusnya gimana ya? Tinggal ini dikalikan jumlah penyesuaian. Oke. Nah, karena kita punya 2 data pembanding, untuk mengetahui indikasi nilai pasarnya, kita rata-ratakan. Gitu ya, ini dirata-ratakan. Oke. Nah, didapatkan nilai rata-rata indikasi nilai pasarnya itu 1.492.200. Ini angka nggak indah banget gitu ya, kalau di pasaran, masa nilai tanahnya ada 200 peraknya kayak gitu ya. Kita boleh melakukan pembulatan kayak gitu ya. Oke, pembulatannya sampai berapa begitu ya. Ya dilihat di sana. Kalau bolehkah kita membulatkan menjadi 1.490? Tentu boleh ya. Kalau pembulatannya ke atas Bu, misalnya jadi 1,5 gitu ya. Nah, mau membulatkan ke atas atau bawah itu tentu saja dilihat, selain dilihat kaidah matematis kan ada ya, kapan ketika dibulatkan ke atas, kapan dibulatkan ke bawah. Dilihat juga kondisi pasar di lokasi tersebut. Kalau ternyata it's okay kamu membulatkan menjadi 1,5 juta di lokasi tersebut, maka lakukanlah kayak gitu ya. Tapi sekali lagi kita lihat kondisi pasaran di lokasi tersebut gitu. Oke, dari sini sudah banyak banget yang saya sampaikan. Saya mau ada yang bertanya dari yang kita ya. Silakan. Apa saya yang kelewat, apa saya yang belum nangkap ya Bu ya? Yang mana Mas? Pemberian tanda minus kan sudah jelas tadi. Tapi terkait untuk penilaian indeksnya mungkin yang 3% sama 2% itu dari mana Bu ya? Apa ada baku ketika range-nya misal 100 meter lah jarak dari pasar, indeksnya 1, 200 meter 2%. Apa seperti apa Bu? Oke, Mas Fahrizal, bagus, pertanyaannya bagus ya. Oke, Mas, ketika bekerja penilai itu sekali lagi dia melihat kondisi pasar di sana, gitu ya. Nah, bagaimana cara melihat dari mana ya kayak gitu ya? Kita bisa melihat kalau misalnya tadi ya perbedaan jarak dari pasar itu tadi, maka salah satu contohnya dilihat transaksi yang lebih jauh dari pasar dengan transaksi yang lebih dekat dengan pasar itu ada perbedaan nilai berapa. Begitu ya Mas ya, yang sudah kejadian. Nah, itu diterjemahkan menjadi sekian persennya itu tadi ya. Nah, sekali lagi kalau penilaian beneran itu kan udah punya data yang banyak Mas. Punya database yang banyak itu tadi, tinggal dimanfaatkan. Tetapi kalau kita baru belajar begitu ya,
kita boleh membuat alat bantu begitu ya. Kalau range sekian kita berikan penyesuaian sekian kayak gitu ya Mas ya. Begitu Mas, apakah sudah bisa terjawab? Terjawab Mas. Oke, begitu. Panggilannya Mas Arief apa Mas Fahrizal ini? Arief, Bu. Mas Arief. Kayak gitu Mas. Tapi ya sekali lagi Mas Arief tidak boleh serta-merta ngasih karena range gini aku kasih sekian persen kayak gitu ya. Ini tidak semata-mata matematis, tetapi dia rasional apa tidak. Kayak gitu ya, kembali ke kunci itu. Oke, pertanyaan yang bagus. Monggo yang lain. Mohon izin Bu, Ya, silahkan. terkait tanah pertanian Bu. Orang masih kalau peruntukannya untuk pertanian, tidak suka terkaitnya luas. Terus pembandingan. Sorry Mas Alvan suaramu terputus-putus ya. Coba. Coba mungkin itu. Mohon izin Bu. Kalau di videonya nggak apa ya Bu? Gimana? Videonya dimatiin, nggak apa-apa. Silakan. Masih putus-putus. Agak ya. Coba bilang, coba Mas. Terkait itu pertanian tadi Bu. Kalau di penilaian kurang disuka itulah. Kan untuk untuk produksinya kira-kira. Tapi kan kalau segi transaksi kan lebih memang faktornya lebih banyak. Terus dari persen bagaimana kok bisa cenderung dengan bas itu lah Bu. Seperti itu. Iya, aku agak suaranya agak terputus-putus. Iya enggak Mas Bagas ya. Cuman kayaknya tadi nanyain tentang yang tanah pertanian kayak gitu ya. Gitu enggak? Ya. Jadi ya. Oke, begini saya ulangin sekali lagi untuk tanah antara luas itu terkait dengan peruntukan. Ya, poinnya di situ. Ketika peruntukannya itu untuk pemukiman, maka preferensi masyarakat itu semakin luas dia semakin dalam tanda petik disuka kayak gitu ya, karena orang secara orang kan bisa mengusahakan lebih di atas tanahnya. Kalau luasnya tanah pemukiman itu 100, maka kamu bikin rumah tipe 70, nanti tinggal sisanya untuk carport dan tempat jemur, misalnya kayak gitu ya. Tetapi ketika tanahnya itu 400 meter, misalnya Mas Yoga tadi yang beli, dia selain bisa bikin rumah tipe 70, bisa punya kolam, Bu, bisa punya kebun kecil dan seterusnya. Begitu ya. Nah, itu meskipun nanti begini Mas, yang dilihat itu bukan nilainya totalnya nanti ya, tetapi nilai per meter persegi, per meter perseginya. Sebaliknya kalau dia itu tanahnya adalah tanah pertanian, yang satu tadi ya, contohnya 1000, yang satu 2 hektar. Nah, dilihat nanti nilai per meter perseginya itu yang 2 hektar itu akan lebih rendah dari nilai tanah yang 1000, meskipun nanti misalnya di lokasi yang sama kayak gitu ya. Oke lah, silakan mencari buktinya gitu ya, banyak bukti begitu ya. Kenapa begitu? Kenapa yang nilai per meter persegi nanti tanah yang 1000 itu lebih tinggi dibanding dengan yang 2 hektar tadi begitu ya. Pertama, tentu saja kalau ketika kamu mengelola tanah pertanian 2 hektar itu kamu butuh effort yang lebih banyak kayak gitu ya. Selain itu, kalau misalnya mau dijual lagi ibaratnya kayak gitu tuh, tidak semua orang itu, nah
peminat tanah yang 2 hektar itu tidak tidak semudah kamu mencari konsumen calon pembeli yang butuh tanah yang 1.000. Kayak gitu, kondisinya di lapang seperti itu. Saya sekali lagi maaf kurang jelas tadi suaramu, tapi saya mencoba menjawab ini. Nanti kalau masih belum terjawab, kamu boleh jawab Ibu Rere ya. Gitu ya Mas ya. Oke, Mas Alvan, nanti kalau masih belum jelas bisa ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Ini pertanyaan yang bagus, terima kasih. Apakah ada yang mau tanya lagi? Ini ceweknya malu-malu untuk bertanya. Aku mau ngetes Mbak Zavira ini, Mbak Zavira Putri. Tanya nggak, Mbak? Tanya dong, Mbak. Belum, Bu. Belum ya. Si Fani lagi ada di dia belum pakai jilbab. Kelihatan dia. Ya, Bu. Dia lagi ada di perpus. Enggak, Bu, di ruangan, Bu. Perpusnya keren. Ini ruang asramanya keren, dia punya banyak buku. Siapa lagi? Aku mau menyapa orang-orang di sini. Kamarnya Brilian Agnes ini juga keren nih. Ya. Mas Arief Darmawan apa kabar? Ya, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya, kemarin sholat di mana, Mas? Sholat di STPN, Bu, di Darnaja. Hah? Sholat di Masjid Darnaja, Bu. Alhamdulillah. Potong apa kemarin? Potong potong gaji, Bu, katanya, Bu. Potong gaji. Jangan curhat di sini dong. Ya, alhamdulillah ya masih dapat gaji bulanan ya. Enggak ini. Oke. Teman-teman yang lain silakan bertanya. Kalau enggak begini. Ini kan pertemuan terakhir ya. Biasanya pertemuan terakhir tuh pada tanya kisi-kisi gitu. Mas Yosef Deka tanya enggak? Kamu biasanya tanya loh. Ya, Bu. Mau, Bu. Iya, wes TKO. Mau kisi-kisi, Bu. Oh, kirain mau tanya kamu ini nakal. Iya. Kisi-kisinya begitu ya. Catat nih. Dan saya tidak menerima pertanyaan hamin berapa dari ujian gitu ya. Kalau masih ada yang jawab ribu besok soalnya apa itu nggak bakal saya jawab gitu ya. Nanti tentu saja sebelum membuat soal saya akan konsultasi kepada Pak Sentot karena ini sebenarnya otoritas beliau begitu ya untuk mengeluarkan soal gitu ya teman-teman. Tetapi karena beberapa pertemuan ternyata Bu Rere yang masuk, maka nanti kalau misalnya saya harus mengeluarkan soal ya soal tentang pendekatan pasar ini yang akan saya berikan gitu ya. Kemarin kita akan membahas bagaimana sih pendekatan pasar ini secara umum itu seperti apa, ketentuannya seperti apa. Kemudian yang pertemuan kedua kita membahas tentang apa kemarin, kriteria data pembanding itu yang seperti apa, kayak gitu ya. Yang ketiga kita belajar menghitung ini meskipun baru sederhana banget begitu ya. Itu yang biasanya nanti saya tanyakan. Selain kemarin yang pertemuan pertama itu tentang apa ya? Ada saya share materinya itu, ya. Nanti materinya dari saya compile lagi, termasuk hitung-hitungan yang dalam Excel itu, begitu ya. Dan karena ini kita ada praktikumnya dan saya belum punya nilai praktikum ya kan teman-teman ya, mata kuliah kita ada praktikumnya. Nanti saya akan share contoh. Ini Pak stop share dulu. Jadi kita mau mana ya? Bentar.
Apakah ini bisa dilihat? Kelihatan nggak Mas Arif? Belum, Bu. Belum ya, sorry. Sudah ya sekarang? Bu. Oke. Jadi nanti selain materi dari saya akan berikan soal latihan, soal untuk praktikum begitu ya. Jadi contohnya misalnya sekarang kita punya data properti subjek yang seperti ini, tanahnya luasnya berapa, bangunannya kondisinya seperti apa, kayak gitu ya. Nah, misalnya ini apa ya? Kriteria data subjeknya. Ketika kita punya 3 pembanding yang datanya seperti ini, begitu ya, tentu saja kan nanti kita akan melakukan penyesuaian, begitu ya. Apa saja yang disesuaikan, tentu saja yang nanti teman-teman di kolom keterangan ini saja semua yang disesuaikan terhadap perbedaan-perbedaan ini ya, kayak gitu. Anggap saja faktor-faktor yang ada di keterangan ini adalah faktor yang menentukan nilai di properti tersebut. Jadi nanti tinggal dimasukkan di file Excel yang saya kasihkan nanti gitu ya. Tapi keterangannya tinggal ditambahkan ini, diganti sendiri. Nah, kalau tadi contohnya Bu Rere ngasih data pembandingnya 2, sekarang kasusnya 3. Ya, oke, nanti tinggal disesuaikan. Nah, kondisinya seperti ini. PS itu properti subjek yang kita nilai, kayak gitu ya. Kita tadi punya 3 data pembanding, 1, 2, 3, kayak gitu ya. Data pembanding 1 ternyata dalam tanda kutip dia lebih bagus lokasinya karena dia lebih dekat dengan jalan raya, ya. Oke. Nah, data pembanding 3 itu samaan lokasinya karena hadap-hadapan aja sama yang kita nilai. Nanti dia sama ya. Mungkin secara lokasi dia tidak perlu disesuaikan karena sudah sama. Nah, tetapi yang data pembanding 2 dia agak jauh masuk sana, berarti kan bisa ada penyesuaiannya. Jadi nanti yang sebagai clue-nya pembanding 1 dan pembanding 2 itu dilakukan penyesuaian terhadap lokasi, tetapi yang satu kondisinya lebih bagus, yang satunya kurang bagus, kayak gitu, semacam itu ya teman-teman ya. Nah, nanti kalian bikin ini dituangkan hitungannya dalam Excel, file Excel-nya yang tadi, seperti tadi saya sampaikan, dan filenya itu nanti dikumpul ke Comcast, kemudian foldernya dikirim ke saya di hari ujian. Misalnya nanti saya belum dapat jadwalnya ujian dasar-dasar, taruhlah misalnya nanti ujiannya tanggal 27 misalnya kayak gitu ya. Ketika tanggal 27 itu selain kalian mengerjakan soal ujiannya secara tertulis, kalian mengumpul file Excel ini ketika ujian itu, kayak gitu ya. Ini sebagai dasar untuk menilai praktikum kita, begitu. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa ya? Jelas ya? Oke. Oke, ada pertanyaan lagi tidak? Kayaknya sudah jelas semua ya. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh japri, tapi japrinya jangan tanya soal. Ibu ngasih soal berapa? Ibu ngasih soal apa saja? Nah itu gak bakal ku jawab kayak gitu ya. Baiklah teman-teman, kiranya mungkin cukup ya, kita hampir 2 jam, ada nggak sih 2 jam, 1 jam lebih ya, 1 jam lebih kita tadi belajar hitung-hitungan singkat. Saya mau menekankan bahwa yang saya sampaikan tadi baru hitungan yang paling gampang kayak gitu ya. Apakah ada hitungan yang lebih rumit?
Oh ada, tenang saja gitu ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di semester 3 gitu ya, bersabar ya. Kapan sih semester 3 itu akan dimulai begitu. Kalau nanti masih jumpa sama Bu Rere, nanti masih ada hitungan yang lebih asik lagi kayak gitu ya. Oke, tetap semangat semua, tetap sehat selalu gitu ya. Semoga nanti bisa mengikuti ujiannya dengan baik dan dengan hasil yang maksimal. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya sama-sama. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Ye. Terima kasih, Bu. Ye, sami-sami. Terima kasih, Bu. Ya. Ini kok nggak bisa. Bentar.